Ayuhal asatidah, ya, di bagian-bagian kemarin itu kita sudah singgung tentang bagaimana seorang thalibul ilm seharusnya memulai pelajarannya. Dimulai dari hal-hal yang sederhana dahulu, tidak boleh masuk terlebih dahulu ke dalam perdebatan-perdebatan dan perbedaan pendapat. Memulai dari matan-matan yang sederhana. Nah, itu semua berarti tentang pentingnya seorang thalibul ilm itu mempelajari ilmu secara bertahap. Dan sekolah atau pesantren atau ma'had atau guru itu salah satu fungsi terpentingnya adalah menentukan dan membimbing murid atau santri untuk melalui tahapan-tahapan itu dengan teratur, tidak loncat-loncat. Di bagian kita yang sekarang ini kita akan membaca dan mempelajari tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang murid, seorang santri ketika dia sudah mulai menyelesaikan bagian-bagian awalnya itu. Matan-matan yang sederhana sudah dia hafalkan, sudah dia pelajari, apa yang berikutnya yang harus dia lakukan. Maka di bagian ke-6 ini qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wasadis, bagian yang ke-6, idza syaraha mahfuzatihi al-mukhtasarat. Syaraha itu selain bermakna menjelaskan, itu juga bermakna hafizah. Jadi kalau dia sudah selesai menghafalkan mukhtasar itu, hafalan-hafalannya yang berupa mukhtasar, artinya kitab-kitab yang awal, yang sederhana, yang pendek, yang ringkas, maka wadhabata ma fiha, dia sudah meneliti, sudah menguasai ma fiha, yang ada dalam kitab-kitab mukhtasar tadi itu, minal iskalat, dari persoalan-persoalan yang muskil, kerumitan-kerumitan, kesulitan-kesulitan, wal fawaidil muhimmat, dan faidah-faidah yang penting. Maka yang dia lakukan berikutnya apa? Intaqala, barulah dia boleh pindah ila bahthil mabsutat, untuk membahas atau mengkaji al-mabsutat. Al-mabsutat itu dari kata basatoh. Basatoh artinya membentangkan. Makanya ada kata bisatun, artinya karpet kan. Itu sesuatu yang dibentangkan. Nah, sesuatu yang dibentangkan itu biasanya menunjukkan mana apa? Mana luas. Maka al-mabsutat itu mirip dengan al-mutawwalat, kitab-kitab yang volumenya besar sudah gitu. Yang tebal-tebal gitu, al-mabsutat. Artinya bukan mukhtasarat, bukan yang ringkas, yang lebih detail, lebih rumit, lebih banyak membahas tentang tafari'nya, tentang cabang-cabang dari sebuah ilmu itu. Nah, jadi selesai mukhtasarat, dia masuk ke mabsutat. Nah, ketika dia masuk ke mabsutat itu, apa yang harus dia lakukan? Ma'al mutala'atid daimah. Jadi pertama yang harus dia lakukan adalah mutala'at daimah. Dia apa mutola'ah itu? Menelaah secara terus-menerus. Kemudian yang juga dia harus lakukan wa ta'liqi ma yamurru bihi wa yasma'uhu. Ta'liq itu komentar atau penjelasan. Artinya ma yamurru bihi, apa yang melewatinya, wa yasma'uhu, dan apa yang dia dengar, itu mestinya dia ta'liq. Jadi ada kebiasaan yang bagus dalam proses thalabul ilm itu,
menulis taklikot misalnya. Taklikot itu komentar-komentar, penjelasan-penjelasan, istifsarat, idohat misalnya. Jadi itu ditulis. Bahkan bahkan para muallim sekalipun ketika dia mau mengajarkan kitab yang diajarkan itu seringkali di kitabnya itu ditulis taklikot itu di bagian-bagian pinggirnya untuk memberikan penjelasan atau penekanan tentang poin-poin yang penting dalam bagian tersebut. Yang dia taklik tadi itu apa? Minal fawaidin nafisah, ya faidah yang berharga, wal masailid daqiqah, dan persoalan yang dakik, yang detail ya, wal furu'il gharibah, dan cabang-cabang dari pembahasan dalam kitab tersebut yang gharib. Jadi itu yang harus dia taklik. Di antum kalau baca kitab-kitab itu kadang-kadang ketemu dengan persoalan dengan istilah, misalnya masalah, ada istilah faidah. Itu misalnya baca kitab fikih atau kitab tafsir, itu kadang-kadang mu'alif nulis mas'alatun, kemudian dijelaskan satu persoalan, atau kadang-kadang faidatun, kemudian dia jelaskan persoalan-persoalan tertentu. Itu biasanya istilah itu digunakan oleh para pengarang untuk memberikan penekanan tentang persoalan-persoalan tertentu yang bisa berkembang dari sebuah pokok persoalan yang lebih mendasar. Misalnya begini, misalnya kita masuk ke tafsir misalnya, ketemu dengan ayat ini, contoh saja, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah itu kan inti persoalannya adalah bahwa orang itu boleh makan dan minum sampai waktu fajar. Jadi bidayatus shaum itu fajar. Itu kan inti dari ayat tersebut. Tapi dari situ kemudian bisa muncul masail. Ada masalah tertentu yang sebetulnya tidak dibahas oleh ayat itu secara langsung, tetapi kita ambil pembahasannya dari ayat itu. Misalnya kemudian muncul persoalan mas'alatun idza asbahas shaimu junuban, misalnya jika seorang orang yang mau berpuasa itu dia bangun di waktu subuh, sudah masuk waktu puasa, dan dia bangun dalam keadaan junub misalnya, itu gimana hukumnya? Nah itu masalah, dia tidak terkait langsung dengan pembahasan di dalam ayat tersebut, tapi nyambung ke masalah itu. Nanti muncul faidah itu lebih luas lagi. Misalnya dibahas faidatun al-farqu bainal fajri shadiq wal fajril kadzib misalnya. Itu lebih jauh lagi dari ayat tersebut, tetapi masih ada persambungannya karena membahas tentang fajar tadi itu kan, al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Nah itu ini disinggung di sini, wal masailid daqiqah wal fawaid an-nafisah. Jadi faidah, masalahnya, furu'nya itu dia catat, dia kuasai ketika dia membahas tentang mabsutot tadi itu. Kemudian yang juga harus dia lakukan ketika mempelajari mabsutot tadi itu adalah wahalil muskilati, menyelesaikan atau menangani al-muskilat, mengurai, menganalisa al-muskilat, kesulitan-kesulitan, al-iskal, hal-hal yang rumit di dalam kitab tersebut. Halla itu kan artinya mengurai, melepaskan ikatan. Muskil itu dari kata askala itu sesuatu yang melilit satu sama lain.
Jadi halil muskilat itu mengurai sesuatu yang mengikat satu sama lain, itu ikatan-ikatan yang rumit itu diurai, dilepas satu persatu, itu disebut dengan halul muskilat. Kemudian yang juga dia harus ketahui wal furuqi baina ahkamin mutasyabihatin min jami'i anwa'il ulum. Dia harus mengetahui, menguasai perbedaan-perbedaan baina ahkamin mutasyabihatin, di antara hukum-hukum yang mirip, min jami'i anwa'il ulum, dari semua jenis-jenis ilmu. Kadang-kadang ilmu-ilmu itu kan punya pembahasan yang mirip-mirip dan hukumnya kadang-kadang bersinggungan satu sama lain. Nah, dia harus kuasai hal-hal yang mirip-mirip tadi itu. Di nahwu ada fa'il, di shorof ada isim fa'il. Itu kan mirip. Jadi harus bisa membedakan ketika belajar tentang mabsutot itu, mana yang bagian dari ilmu ini, mana yang bagian dari ilmu yang itu. Misalnya di ilmu ulumul Quran membahas tentang persoalan-persoalan yang berhubungan dengan nasikh mansukh misalnya. Tapi ketika belajar di ulumul hadis ada juga nasikh mansukh, belajar di usul fiqh ada juga nasikh mansukh. Apa perbedaan-perbedaan di antara nasikh mansukh dalam ulumul Quran, dalam ulumul hadis, dalam usul fiqh misalnya. Jadi itu ahkam yang mutasyabihat. Kemudian pindah ke poin berikutnya. Ini menyangkut tentang kondisi psikis yang harus dimiliki oleh seorang thalibul ilm ketika dia mempelajari al-mabsutat itu. Karena belajar kitab-kitab yang besar itu memang tidak mudah, karena volumenya yang tebal itu. Maka muallif mengatakan di sini wal takun himmatuhu, dan hendaknya himmahnya seorang thalibul ilm itu fi talabil ilm, dalam mencari ilmu. Himmah itu harus aliyatan, harus betul-betul tinggi. Himmahnya, semangatnya, niatnya, tujuannya, cita-citanya itu harus betul-betul tinggi. Fala yaktafi, dia tidak mencukupkan dirinya biqalilil ilmi, dengan ilmu yang sedikit, ma'a imkani katsirihi, ketika dia mungkin untuk memperoleh ilmu yang banyak. Kalau kamu mampu, waktu tersedia, ada gurunya, ada uangnya, lalu kamu bisa mempelajari ilmu yang banyak, kenapa berpuas diri dengan ilmu yang sedikit? Ada wala yaqna'u, dan tidaklah dia seharusnya puas, min irthil anbiya'i, dari warisan para nabi ini, biyasirin, dengan sesuatu yang sedikit. Irthul anbiya itu adalah ilmu, maka jangan puas dengan hal yang sedikit dalam urusan warisan para nabi ini. Sementara dalam urusan dunia kita selalu berlomba-lomba untuk memperoleh yang lebih banyak, yang lebih banyak, yang lebih banyak. Kenapa dalam urusan warisan para nabi ini kita puas dengan sesuatu yang sedikit? Wala yuakhiru, dan dia tidak menunda tahsila faidatin, untuk memperoleh sebuah faidah dalam ilmu ini, tamakkana minha, yang tamakkana itu artinya tamakkana min itu sama dengan qadara ala. Jadi tamakkana minha qadara alaiha. Dia tidak menunda untuk memperoleh ilmu yang dia sanggup untuk memperolehnya sekarang, tidak perlu ditunda ke besok. Fa inna litakhiri afatin, karena menunda untuk memperoleh ilmu itu memiliki afat, ada efek-efek negatifnya, ada bencana-bencananya. Wali annahu, alasan yang kedua kenapa dia tidak boleh menunda-nunda dalam soal thalabul ilm itu, li'annahu idza hassalaha fi zamanil hadir,
Karena kalau dia memperoleh ilmu itu fi zamanil hadir, di masa yang sekarang, hassala fi tsani ghairaha, maka dia akan memperoleh di waktu yang lain atau di waktu yang kedua ghairaha, selain dari ilmu yang dia dapatkan di waktu yang pertama itu. Artinya kalau hari ini kamu bisa menyelesaikan satu maudhu gitu ya, katakanlah begitu, satu maudhu dalam bab ilmu atau satu bab misalnya, lalu kamu menunda itu sehingga yang mestinya bisa diselesaikan hari ini baru bisa kamu selesaikan besok, itu kan sayang sekali. Karena mestinya jika bab itu bisa kamu selesaikan hari ini, besok kamu bisa belajar bab berikutnya gitu. Dan itu yang dimaksud dengan idza hassalaha fi zamanil hadir hassala fi tsani ghairaha. Wa yaghtanimu, dan dia harus menggunakan, memanfaatkan waqta faraghihi, waktu-waktu kosongnya, wa nasyatihi, waktu-waktu ketika dia sedang semangat, wa zamana afiyatihi, waktu ketika dia sedang sehat, wa syarkha syababihi, syarkha syababihi itu awwala syababihi, dan masa-masa awal ketika dia masih sangat muda, qabla urudil mawani, sebelum munculnya mawani, hal-hal yang bisa mencegah dia untuk belajar dengan baik. Ada orang-orang, misalnya para ulama menyatakan tafaqqahu qablaan, ada yang membacanya dengan tasawwadu, ada yang membacanya dengan tusawwadu. Maknanya dua, yang paling populer. Artinya tasawwadu itu bisa tazawwaju, jadi qabla anta tasawwadu, qabla anta tazawwaju. Karena kalau sudah menikah ada banyak waktu yang harus kita curahkan untuk mengurus keluarga, sehingga bisa mengurangi porsi kita untuk thalabul ilm. Jadi belajarlah kamu dengan sungguh-sungguh sebelum kamu menikah. Atau ada yang juga menafsirkan dengan tusawwadu dari kata sayyidun, sebelum kamu dijadikan sayyid, sebelum kamu dijadikan pemimpin. Kalau kamu katakanlah, kalau ditanya misalnya, lebih besar mana kesempatan kamu dengan saya untuk belajar, tentu saja yang normal itu lebih banyak kesempatan kamu untuk belajar dibandingkan saya. Karena kalau saya sudah usawwat, sudah dijadikan sayyid, sudah dijadikan tokoh, dan waktu untuk belajar itu lebih sedikit. Nah, kalau di level seperti saya misalnya belum belajar apa-apa, itu akan susah. Sudah untuk belajar itu sudah akan susah karena waktu dan kesempatannya sedikit. Imam Syafi'i misalnya pernah mengatakan tafaqqah qabla an tar'as, kamu harus belajar ilmu fikih itu sebelum kamu menjadi pemimpin. Fa innaka in ra'asta fala sabila ila tafaqquh, karena kamu kalau sudah jadi pemimpin, sudah dituakan, sudah ditokohkan, enggak ada itu kesempatan untuk tafaqquh lagi. Jadi manfaatkan waktu-waktu ini dengan baik. Wal yahzar, dan waspadalah dia untuk tidak apa, min nazari nafsihi bi'ainil kamal, untuk tidak memandang dirinya bi'ainil kamal, dengan pandangan kesempurnaan. Artinya jangan pernah menganggap bahwa diri kita ini sudah sempurna. Wal istighna'i anil masyayikh, istighna itu merasa cukup, merasa tidak butuh. Wal istighna'i minal masyayikh, tidak butuh terhadap guru. Kadang-kadang kan muncul perasaan-perasaan seperti itu. Saya sudah bisa baca kitab sendiri kok, ngapain belajar sama guru? Mending saya baca sendiri kitabnya, buka kamus gitu. Padahal dalam konteks tertentu kita masih sangat butuh kepada bantuan dari masyayikh itu. Saya sampai sekarang masih ngaji kepada orang, masih ngaji kepada kiai-kiai tertentu untuk belajar kitab-kitab tertentu. Jadi jangan merasa istighna anil masyayikh. Fa inna dzalika ainul jahli wal humqi, karena perasaan sempurna atau perasaan tidak butuh kepada guru itu adalah ainul jahli wal humqi, itu adalah
inti dari kebodohan dan lemahnya akal. Apa bedanya al-jahlu dengan al-humku? Al-jahlu itu ya bodoh. Al-humku itu kata sebagian ulama itu perbedaannya dengan al-jahlu. Kalau al-jahlu itu tidak tahu dia tidak tahu kemudian melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya. Nah kalau al-humku ini dia sudah tahu bahwa itu salah tapi tetap melakukan kesalahan tersebut, al-humku. Sehingga karena itu orang-orang mengatakan bahwa al-humku itu lebih parah daripada al-jahlu, karena dia sudah tahu keburukan dari sebuah perbuatan tapi tetap dia lakukan. Fa idza taraka ta'alluma wa qad qala sayyidut tabi'in, berkata imamnya para tabi'in yaitu Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, la yazalur rajulu aliman ma ta'allama. Seseorang itu disebut dengan alim selama dia belajar. Jadi ingat-ingat ini, la yazalur rajulu aliman ma ta'allama. Seseorang bisa disebut alim selama dia masih belajar. Fa idza taraka ta'alluma, kalau dia sudah tidak mau belajar, wa dhanna annahu qad istaghna, dan dia mengira bahwa dirinya sudah cukup, sudah tidak butuh lagi kepada belajar itu, fa huwa ajhalu ma yakun, maka dialah sebodoh-bodohnya orang. Oke, selesai poin ke-6. Jadi kita lanjut di poin berikutnya di pertemuan yang akan datang insyaallah. Nakhdim liqa'ana bi kafaratil majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.